Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini saya akan melakukan review untuk espresso grinder Molaris Invictus. Oke, setelah kita unboxing tadi, grindernya saya taruh sini nih. Nah, ini grindernya, kenapa saya taruh langsung di atas timbangan? Beratnya lihat deh, 13,5 ya, kopinya kurang lebih 1 kiloan lebih lah. Jadi kurang lebih grindernya bobotnya tuh sekitar 12,5 kiloan, 12 kiloan lebih. Nah, di sini kalau lihat di dusnya, ini berat dusnya. Nah, net weight ini 12 kilo bener ya. Gross weight ini sama dus-dusnya 14 kilo. Jadi lumayan berat, lumayan heavy duty ya. Dia jadi materialnya serius. Beratnya 12 kilo untuk si grindernya. Terus kalau dilihat di sini dapat apa aja? Nah, teman-teman bisa lihat sebelah sini nih. Jadi dari paket pembelian dia dikasih kuas buat bersih-bersihnya, sama dikasih dosing cup. Dan dosing cupnya kita cek dia muat ternyata buat portafilter 58. Jadi langsung compatible ya. Terus dia juga dapat manual book, teman-teman. Nih manual booknya. Manual booknya ini udah bahasa Inggris, dan kita ingetin ya, untuk grinder ini manual booknya dibaca detail, dibaca lengkap supaya nggak ada malfunction atau kesalahan pemakaian, karena nanti garansinya ini bisa broke kalau salah pakai. Tapi balik lagi, garansinya berapa lama sih? Kalau informasi dari distributornya, garansinya itu 6 bulan. Dan 6 bulan ini bisa cek kontaknya ada di websitenya. Websitenya itu molaris.id. Jadi grinder ini kita akan jelasin dulu. Tadi yang udah didapat udah tahu ya teman-teman ya. Jadi grinder ini speknya tuh gahar ya. Speknya gahar, speknya sultan. Tapi harganya tetap sopan teman-teman. Kenapa saya bilang harganya tetap sopan? Kalau teman-teman buka webnya di molaris.id, di situ ada detail harga. Harga normalnya dia itu di 10.500.000. Tapi sekarang di saat video ini dibuat gitu ya, ini harganya diskon jadi 9 juta aja. Gitu, cek aja di molaris.id. Nah, kita coba jelasin satu-satu. Kita cek di sebelah sini. Ini ada tombol power. Nah, tombol power ini ada di sana biasanya ini ada tulisan manual, berarti dipencet langsung ngegiling. Kalau ke sini otomatis. Kalau manual kan ini udah ada kopinya nih. Kita kedepanin aja yang otomatis ya. Nah, langsung nyala LED-nya tuh. Sama ini lucu banget nggak sih? Kita ambil dulu kali ya si timbangannya ya tuh. Beratnya. Kita ambil dulu. Dijeda minta tolong ambil timbangannya, saya angkat grindernya. Sorry, bentar. Berat banget. Oke. Ya, nah ini grindernya. Terus udah nyala. Di sini ada detail, ada di LED-nya. Di sini jelas ada single dose. Bisa disetting, cara settingnya simple, tinggal tahan, kedip-kedip. Nah, biasanya sekitar 5 detik barusan saya hitung. Dia kedip-kedip semua, baru bisa dikurangin atau ditambahin. Untuk single dose, ya kita bikin 36 ya, 3 detik, 6. Dan ini timer ya teman-teman, bukan volumetric ya, masih timer. Oke, di lock lagi, pencet yang single dose. Ini ada double dose. 5,4 kayaknya udah lumayan oke. Dan ini manual. Oke, nanti kita cobain. Ini LED-nya. Terus teman-teman juga udah dapat di grinder ini hopper bin dengan kapasitas ini. Tadi saya masukin kopi sekitar sekilo lebih ya. Itu sekilo lebih ya. Dan cukup besar ya, kalau sekilo lebih nih buat cafe tuh lumayan lumayan compatible, sehingga nggak bolak-balik isi-isi terus. Gitu. Nah, ini kita lihat ada bin stoppernya juga. Kalau teman-teman mau ganti biji kopi tinggal di stopper aja. Terus kapasitas 1 kilo lebih ini biasanya habis berapa kali? Kalau barista sih rata-rata sekitar 80 cangkir ya, 80 shoot lah. Terus burnya dia ini kapasitasnya ini udah gede, udah 74 hardened steel. Jadi 74 hardened steel diameternya. Ini speednya tadi 5,4 detik ini. Udah saya coba kalibrasi, dapatnya kurang lebih 18 sampai 19 gram. Gitu. Terus untuk kalibrasinya di sini kelihatan ada jarum penunjuk. Dan ini stepless ya. Kenapa saya bilang stepless? Karena dia nggak ada locknya. Jadi teman-teman
bebas melakukan kalibrasi, mau putar kiri kanan dan geser hanya sedikit, bisa gitu, tanpa ada cetek-cetekan. Kalau yang stepet kan ada cetek-cetekan, misalkan kita dari strip 1 ini harus ke sini, sedangkan ini bisa di tengah-tengah nih. Nah, dan yang saya suka, ini kan modelnya sebenarnya masih kolar nih, masih muter dari leher. Tapi kalau kolar, biasanya pada saat kita menghaluskan, dia akan ada tahanan dari biji kopi yang akan turun. Sehingga kayak ngelawan gitu ya. Kalau ini enggak, karena di sini lihat, di sebelah sini ada baut. Ya ini sebenarnya kayak sistem dia buat kalibrasi. Putarnya jadi di sini aja. Dan ada locknya nih. Tuh. Ada locknya, jadi dia ketahan dengan sendirinya dan tidak sulit. Contoh ya, kita akan coba buat kalibrasi. Kita ambil portafilter, ambil timbangan. Oke. Kurang mundur dikit grinder ya. Wah, nggak kedorong. Berat banget cuy. Oke. Nah, kita coba misalkan buat kalibrasi sesimpel ini misalkan. Bisa juga pakai dosing cup-nya nih. Dosing cup-nya kita mau pakai grind size-nya yang sekarang misalkan, terus kita mau haluskan. Jadi kalau haluskan, ini ada indikator makin ke sana, berarti kita putar makin ke sana, itu akan halus, makin ke sini makin kasar. Kita coba cek nih, kita buka dulu locknya nih. Ya. Terus kita coba cek halus kasar, lihat di sini. Gesernya di sini nih. Kita putar ke kanan. Oh, kanan akan bikin kasar, kiri akan bikin halus ininya nih. Jadi ini akan muter ke kiri kalau kita putar ke kanan nih. Ini ke kanan, dia akan bikin kasar tuh, makin gede. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan ya. Makin gede ya. Ini kalau kita putar ke kanan, si dianya nih, yang ini nih, yang saya putar yang ini nih, Riz. Ininya saya putar ke kanan, dia akan makin kasar. Jadi putar ke sana. Putar ke sana, putar searah jarum jam. Kalau putar berlawanan jarum jam, dia akan makin halus gitu. Nah, kalau kalibrasinya saya bilang kalau kolar lainnya biasanya dia ngelawan, kalau ini enggak. Misalkan kita mau ngalusin, kita anggap kita ada di tengah-tengah antara strip ini sama dua. Jadi dua, ini kan duanya di strip tengah-tengah. Misal kita mau halusin jadi ke strip ini. Kita sambil nyalain aja. Pencetannya di bawah sini. Ya. Sambil nyalain, kalau mau ngalusin terus sambil diputer nih. Dan sesimpel ini saya puternya. Nah, tuh. Nggak ada yang ngelawan sama sekali. Nah, udah nyampe di stripnya, cukup. Udah nyampe di stripnya, tutup. Tinggal di lock nih. Jadi sama sekali nggak ada, apa ya, perlawanan lah saya bilang ya. Kenapa saya bilang perlawanan? Karena kalau pakai collar dia pasti akan jadi kasar sendiri, ngelawan. Nah, itu kan bener 18 graman. Cuman 5 detik. 5,4 detik, 18,2 tuh dapatnya. Dan apakah konsisten? Nah, ini kita lock dulu nih. Kita lock dulu. Nih, locknya ini. Terus ini kita minggirin dulu ya. Kopi yang tadi. Nih, ini kita buka teman-teman. Biasanya kalau habis ganti grind size, kita bakalan perlu buang dulu. Jadi ibaratnya ini kayak basian. Tapi kalau di kalibrasian saya tuh tadi di tengah-tengah ini tetap, nah, tengah-tengah ini bisa. Jadi nggak harus strip banget. Tengah-tengah antara strip sama itu bisa. Itu namanya stepless. Jadi dia mau geser sedikit aja pun bisa gitu. Tuh. Nggak ada ribet-ribetnya. Jadi gampang banget pakainya buat kalibrasi. Nah, ini kita buang dulu basiannya. Ini kita buang ya. Oke. Basiannya kita buang. Nah, baru kita pakai porta. Kita cek hasil grind size-nya. Stabil apa enggak gitu ya. Nah, ini kalau flat bore biasanya dia hasil grind size-nya sama semua. Udah kita nolin tadi, kita dorong aja gini. Oke. Dan ini handless ya. Dilepas, nggak pakai dipegangin. Oke, kita timbang.
Oke, 18,9. 18,9 untuk yang awal ya. Kita cobain buat yang kedua. Langsung. Ini dicek 0 dulu. Oke, udah 0. Kita cek langsung. Oke, rapih ya, dia nggak dipegangin. 19,0, bedanya cuma 0,1 teman-teman ya. Tadi 18,9 ya. Jadi selisihnya nggak jauh sih sebenarnya, deket banget. Dan ini kalau dilihat dari hasil bubuknya ini nggak ada clamping, nggak ada gumpalan yang berarti. Karena flat bore berarti secara tingkat kesamaan bubuknya kita lihat di sini nih. Dia apakah bervariasi atau sama? Nah, kita lihat nih. Oke, ini yang pertama. Oke, kita coba lagi yang kedua. Pakai ini lagi aja deh, biar sekalian tahu pas apa enggak ya. Nah, tadi berapa? 19 ya, 0 sama 18,9 yang ketiga nih berarti. Tekan aja. Ini nggak ribet. Oke, kita cek. Sama tuh, 18,9 ya, beda 0,1, 19 sama sebenarnya ya, lihat tuh. Ya kan? 18,9, 19,0. Tuh. Nggak ada bedanya. Nah, kita lihat aja hasilnya gimana. Belum diter piring. Nggak usah, kan ini tadi udah. Oh. Kita nggak mau ngelihat ter piring, kita mau ngelihat hasil ininya nih. Nah, kalau secara keseragaman bubuk sama ya. Tuh. Kalau dari pandangan saya sih sama. Dari dipegang, dipencet kayak gitu, pakai sendok dipegang juga oke. Sama, tapi pembuktian lebih detailnya adalah saat kita buat brewing kopi. Gitu. Jadi burnya cepet banget juga, dapat 19 gram tadi, 18,9 atau 19,0 itu cuma 5,4 detik. Terus dia juga, oh ya ininya nih. Sorry, bagian sininya ini bisa di-adjust. Ini kan pakai portanya yang kayu nih, pas kita matiin dulu biar nggak kepencet. Nah, ini kan udah pas. Seandainya porta teman-teman lebih besar pun, nih porta teman-teman lebih besar kan nggak muat nih, ya. Teman-teman cukup ambil obeng. Ini nggak ada obeng plus obeng min, pakai test pen aja nih yang ada. Cukup dikendorin aja sini nih. Tuh. Gampang banget. Nggak ada ribet-ribetnya. Ini yang susah sebenarnya jongkoknya teman-teman. Nih misalkan kita mau pasang porta yang lebih gede, pasin dulu, naikin. Nah, misalkan segini nih. Nah, dipasin segini nih ya. Tinggal pegang, segini tahan, kencengin. Tuh. Sendirian bisa ini mah, nggak usah dibantu atau minta tolong barista yang lain. Tuh, langsung bisa. Ya kan? Langsung muat. Ya kan? Kita timbang. Kita coba kopinya juga. Kita langsung tekan aja. Tuh, nggak ada clamping, cakep. Nah. Oke. Sama 19. Ya. Nih. Tuh. Nanti kita coba terus-terusan ya. Kita smoothing temper aja. Kita tamping sekali aja karena kita pakai klik. Jadi variabelnya hanya di grind size aja. Kita akan coba dan rasain apakah sama rasanya antara yang kedua sama yang pertama sama yang kedua. Nah, kita coba ya. Kita timbang, kita lihat hasil ekstraksinya. Oke, kita pengen dapatnya sekitar 40, berarti berartinya di 37-an ya. Mulai. Netesnya di 5 ke 6, guys. Kiri kanan sama, guys.
Jadi Sobat JPW kalau lihat hasil ekstraksinya ini ngiler banget deh. Kiri kanan sama. Kita berhentiin di kira-kira di 37-an biar dapatnya ntar 40. Oke, di 28 detik. Ya, 28 detik dapat 40 mili. Kiri kanan sama. Kita cobain rasanya dulu. Mau saya cobain. Tebel banget, kremanya juga bagus karena memang pakai special blend ya. Nah, 21 tuh, 21,0. Naik lagi. Ini memang ya 21 lah ya. Yang satu lagi saya ke cangkir aja, 21. Oke, udah dinolin. Ya. 19,2. Miring dikit, tapi miring dikitnya juga nggak banyak-banyak amat. Tuh. Kita cobain yang espressonya ya. Kita putar-putar dulu. Bismillah. Wangi, kayak tadi pas baru diseduh. Jadi aromanya tuh naik. Dan ini special blend teman-teman, saya apal banget rasanya. Ini kayak kita nyeting di mesin espressonya dibikin lebih fruity. Jadi rasanya nih kalau saya bilang sama Pak Togu biasanya nih selatan banget nih Sobat JPW. Dan ini balance. Nggak terlalu pahit, nggak terlalu asam gitu ya. Ini kita singkirin dulu. Jadi grinder Molaris Invictus ini udah dilengkapi fan. Nah, waduh. Berat cuy. Nah, tuh. Dan ini berasa anginnya. Coba tangan Eris ke sini deh. Kayak pakai cooler handphone, tau nggak cooler handphone? Ya. Sore. Ya, dan ini tuh lumayan kencang, lumayan berasa. Ya kayak cooler handphone sih, bener nggak? Dan ini yang membuat si bubuk kopi tadi tidak panas gitu. Tidak sepanas yang tadi dari grinder reguler kita. Jadi ini juga membuat ekstraksi kopinya nih udah yang dari tadi nih. Tuh, masih ada kremanya. Udah saya aduk-aduk pun nggak pecah. Ini yang membuat cita rasa dari bubuk kopinya tuh masih kejaga karena nggak terlalu panas, nggak kepanggang duluan pada saat digiling. Ini masih nyala loh. Terus logonya juga nih kayak apa ya, kayak brand-brand lumayan terkenal banget gitu ya. Dan ini memang premium, ini bahannya bahan plat metal gitu, terus di emboss di apa cutting laser gitu, terus ditempel. Sama ini ada fuse. Fuse ini kayak kalau kelistrikan bermasalah atau grinder tidak bisa menggiling karena kelistrikan bermasalah, dia akan nongol atau nutup si sistem kelistrikan, jadi nge-short. Jadi sistemnya akan aman ketika dia keputus gitu. Misalkan dayanya ketinggian, ini keputus dulu nih. Ini fuse namanya. Ini kasih lihat. Jadi saya mau kasih lihat burnya nih yang terakhir. Oke. Kita lihat. Oke. Saya taruh di sini aja. Ini saya tutup. Balik lagi aja ya. Ini fan-nya dia nggak terlalu apa ya, nggak kerja kalau lagi nggak ngegiling. Ini nggak ada lagi nih, nggak ada anginnya. Jadi hemat listriknya ini cuman 500 watt aja nih buat grinder segede gini. Nah ini kita habisin, kita tutup aja. Sekaligus kalau teman-teman mau ngebersihin kayak gini doang. Nah, pakai dust blower di tiup-tiup gitu ya. Nah, terus kuas yang tadi kepake deh. Kuas yang tadi dapat dari ini. Harusnya pakai itunya juga ya, pakai si dosing cupnya ya. Jadi nggak perlu pakai tatakan tuh gitu tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Kita nyalain lagi, bentar. Oh, butuh lampu itu tuh yang kecil. Sini saya pegangin. Tinggal ditiup-tiup aja dan nggak terlalu banyak retensi atau sisa-sisa bubuknya. Meshnya nggak terlalu banyak.
Karena kita Cristiano Ronaldo bukan Messi itu. Oke, kita closing dulu. Jadi saya ulang gitu. Grinder ini grinder yang kelasnya udah komersial, jadi profesional espresso grinder. Molaris Invictus ya, Molaris Invictus. Dia kapasitas hoppernya 1 kilo lebih. Terus burnya udah pakai 74 mm harden steel. Jadi cepat. Terus udah pakai stepless. Jadi dia stepless tanpa cetek. Jadi bisa diatur sedemikian rupa sampai dapat grind size ideal, dan udah ada stoppernya juga. Jadi ada stoppernya di sini. Ketika dia mau kalibrasi gampang, nggak bakal berubah-berubah lagi. Terus dia indikatornya di sini ada timer, timer. Jadi yang tampil di sini adalah waktu hitung mundur berapa detik yang akan kita pakai atau kita operasionalkan. Ini 5,4 detik karena burnya tadi gede 74 mm harden steel. Jadi 5 detik ini dapat 19 gram tadi ya. Dan konsisten, tadi 18,9, 19, bedanya 0,1 itu aman banget. Rasanya juga hasilnya sama, dan ini sampai sekarang mungkin udah lebih dari 10 menitan, masih oke. Sobat JP pengen beli, tertarik pengen beli grinder ini, nanti kita taruh di deskripsi, ada di molaris.id, ada websitenya. Nah, kalau di websitenya nanti ada promo khusus di saat video ini kita buat, dari harga 10.500.000 jadi cuma 9 juta aja. Jadi ini grindernya, speknya udah spek Sultan ya. Speknya udah profesional, udah spek Sultan, tapi harganya masih sopan, masih di bawah 10 jutaan loh. Gitu. Nah, buat teman-teman yang tertarik beli bisa langsung kepoin aja, lihat deskripsi kita, cek langsung molaris.id. Oke, saya rasa demikian untuk review grinder Molaris Invictus kali ini ya. Invictus kali ini. Semoga review ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten-konten JP Indonesia selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube JP Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Thank you. Saya akan pakai ini seharian dan nanti saya tambahin video setelah pakai ini seharian. Terima kasih.